Saya Justin S. Saji, pemilik usaha Mindari Sentra Olahan Khas NTT yang beralamat di Desa Nolbaki, lokasi baru, Gang 4, nomor 5. Mindari bergerak di olahan berbasis potensi lokal NTT, dan saat ini produk-produk Mindari ada di aneka keripik pisang, yaitu ada keripik pisang salut nangka, ada keripik pisang gula lontar CP kita yang saat ini permintaannya cukup tinggi, dan aneka olahan minuman herbal berbahan dari rimpang. Jadi ada instan jahe, instan temulawak, instan kunyit putih, instan kunyit asam, dan lain-lain. Terus di samping itu juga Mindari juga memberdayakan warga sekitar, khususnya mama-mama, kepala keluarga perempuan, untuk mendorong mereka karena mereka mempunyai keterampilan di bidang kerajinan berbahan daun lontar, sehingga saya mencoba untuk menjadi penghubung bagi mereka untuk hasil yang mereka buat dari kerajinan daun lontar itu bisa difasilitasi penjualannya oleh Mindari. Saya membangun usaha Mindari, membangun usaha dari 2002, diawali dengan membuat keripik pisang dengan kemasan yang sangat biasa-biasa saja dengan harga Rp2.000. Dalam perjalanannya, setelah mendapatkan penguatan kapasitas dari dinas terkait, dinas pertanian, dinas koperasi, dinas Disperindak, dan Bank NTT tentunya, untuk bagaimana produk-produk ini di-cover dalam pengurusan izinnya, dan Bank NTT mempunyai peran ini begitu cukup kami rasakan. Jadi mengenal Bank NTT itu sudah cukup lama. Jadi 2002 perjalanannya dari harga Rp2.000. 2014 saya masuk dalam bagian wirausaha Bank Indonesia, jadi 10 besar wirausaha Bank Indonesia, dan di tahun yang sama Bank NTT ada dalam bagian pertumbuhan usaha saya. Jadi dari keripik pisang yang harga Rp2.000, pencapaiannya di 2014 itu sudah dengan kemasan yang layak dan harga yang mulai merangkak dengan harga Rp20.000 per kemasannya. Jadi peran apa yang saya rasakan? Peran apa dari Bank NTT yang saya rasakan secara pribadi? Yaitu penguatan akses modal, akses pinjaman. Walaupun pada saat awal saya mengakses dengan Rp2 juta lewat kredit mikro Bank NTT, karena saya menyadari bahwa bank juga mempunyai kriteria tersendiri untuk seberapa layakkah pelaku usaha itu mendapatkan akses kredit, dan saya memulainya dengan 2 juta, tahun berikutnya 5 juta, tahun berikutnya 10 juta, dan terakhir 75 juta untuk membangun rumah usaha Mindari. Selain kemudahan dan dalam mengakses kredit dari Bank NTT, walaupun dengan catatan juga usaha menjadi jaminan mutlak bagi pelaku usaha untuk terus bertumbuh dan menjadi jaminan dalam akses kami terhadap kredit dari Bank NTT itu sendiri. Jadi tidak, saya bisa katakan ini sesuatu yang seimbang. Jadi bagaimana pelaku usaha mempunyai semangat juang terus terjaga, dan Bank NTT melihat potensi ini, dan mereka dan Bank NTT menjawab kebutuhan dari penguatan modal usaha dari pelaku usaha itu sendiri. Itu yang pertama secara akses permodalan. Yang kedua, Bank NTT salah satu misinya adalah sebagai motor penggerak ekonomi rakyat. Kami rasakan bahwa penguatan kapasitas kepada pelaku usaha, saya secara pribadi rasakan dan teman-teman lain rasakan
Apa itu? Jadi kebetulan saya adalah pelaku usaha pengolahan, dan syarat mutlak adalah penyuluhan keamanan pangan, sertifikat penyuluhan keamanan pangan, pengurusan izin usaha, terus pengujian laboratorium atas produk oleh BPOM, pengurusan izin PIRT Dinkes, dan yang terakhir adalah hak atas kekayaan intelektual. Hingga Bank NTT memfasilitasi bagaimana pelaku usaha mikro kecil ini taat pajak. Jadi produk-produk saya secara pribadi dan teman-teman lain difasilitasi pengurusan izinnya oleh Bank NTT. Dan terakhir, jangan lupa warga negara yang baik taat pajak, Bank NTT juga memfasilitasi dan mendorong kami pelaku usaha juga taat pajak melalui sosialisasi bersama kantor pajak dan juga OJK untuk penguatan kapasitas yang lainnya, yang membuat kami pelaku usaha mikro kecil ini semakin memahami tentang apa hak-hak kami dan apa kewajiban kami. Itu yang menjadi kekuatan tersendiri. Di masa pandemi 1 tahun terakhir dan dihantam lagi oleh bencana badai Seroja, secara pribadi itu sangat berpengaruh besar dalam perjalanan usaha saya secara pribadi maupun teman-teman. Tapi di sini juga kami didorong untuk bagaimana tetap survive, karena penguatan kapasitas oleh institusi terkait, oleh Bank Indonesia, Bank NTT, dan pemerintah daerah mendorong kami untuk tidak boleh menyerah. Itu yang membuat kami untuk harus survive. Nah, salah satu hal yang bisa kami lakukan di masa situasi pandemi dan situasi normal baru saat ini terjadi, penguatan kapasitas berbasis digital juga menjadi penting. Salah satunya adalah pemasaran berbasis digital dan pembayaran berbasis digital. Jadi ada KRIS Bank NTT menjadi pilihan Mindari untuk transaksi aman dalam penjualan produk-produk Mindari. Jadi ada di Jakarta, ada di Surabaya, terus ada di Kalimantan Tengah, ada di Kalimantan Barat, dan direncanakan nanti di bulan Juli situasi normal permintaan dari Timor Leste sudah masuk, hanya karena keadaan di perbatasan masih belum memungkinkan kita untuk bertransaksi. Jadi semoga di bulan Juli produk-produk dari Mindari bisa masuk ke Timor Leste. Ada kemasan-kemasan Mindari yang nantinya akan dimasukkan ke dalam keranjang-keranjang dari bahan lontar seperti di sana yang sudah disiapkan. Nantinya di situ bagaimana kearifan lokal mendukung produk-produk Mindari itu sendiri, dan bagaimana kecintaan kita sebagai orang NTT atas produk kita, dan bagaimana dengan bangganya kita orang NTT memperkenalkan produk kita untuk orang lain juga suka dan mencintai produk-produk dari NTT.